Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Untuk pertama-tama sebelumnya di awal video ini saya meminta maaf kepada teman-teman karena di video terakhir yang saya upload itu saya akan menyajikan tutorial bagaimana cara menginstal Google aplikasi pada Poco X5 Pro dengan ROM si Android 9,7. Namun hingga saat ini belum juga saya upload ya teman-teman. Untuk itu akan tetap saya tunjukkan di video ini bagaimana cara menginstal Google aplikasi di si Android. Dan juga ada kabar baik buat teman-teman, khususnya untuk handphone yang Poco X5 Pro ini. Dan ternyata sekarang sudah para developer sudah mulai mengeluarkan beberapa varian custom ROM lainnya ya, seperti yang saya download ini dan seperti judul pada video ini, yaitu ROM Pixel Experience Plus. Nah, untuk link di deskripsi sudah saya sematkan ya, jadi tinggal diklik aja, nanti akan diarahkan ke website dimana kalian bisa mendownload ROM Experience Plus. Tapi untuk pertama-tama saya tidak lupa, setiap kali kalian ingin mengganti ROM atau melakukan proses instalasi, wajib melakukan backup terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak kehilangan data dan sebagainya. Dan yang pasti udah di UBL, nah, karena itu langkah awal sekali ya. Sebelum kalian melakukan apapun di handphone kalian Android, kalian wajib melakukan proses unlock bootloader. Nah, tanpa basa-basi teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal Google aplikasi. Karena waktu pada di video yang pertama itu kalian bisa lihat ya teman-teman, bahwa di handphone ini tidak ada yang namanya Play Store, Play Game, foto yang dari Google, semuanya itu tidak ada. Karena ini saya sudah install saja. Sebelum saya memulai aktivitasnya, saya akan membackup dulu beberapa data yang saya rasa cukup penting, yaitu contoh di WhatsApp. Kalau di kontak biasa, karena kontak-kontaknya sudah tersinkron dengan email, maka saya tidak khawatir. Saya langsung melakukan proses aja. Nah, untuk file Google aplikasi kalian bisa download di XDA Developers, di tempat link yang di video pertama saya download. Di situ kan ada tutorial bagaimana cara menginstal si Android 9,7 seperti ini. Mohon maaf sebentar, saya akan tunjukkan dulu. Silahkan lihat di layar. Nah, seperti ini. Di video awal juga saya ngasih link sebagai di mana tuh, bukan di mana. Oh, mohon maaf teman-teman, karena belum terhubung ke internet. Akan saya hubungkan terlebih dahulu. Just move on. Nah, di sini ya. Kita ketik saja di XDA Developer Poco X5 Pro. X5 Pro. Minta X5 Pro keluarnya. Oh, salah ketik bos. X5 Pro Redwood. Oke ya, nah kita bisa pilih. Nah, dari sini kita bisa melihat stable recovery for Redwood. Kalian bisa lihat di sini. Ini untuk install recovery. Perlu diperhatikan ya teman-teman, ternyata untuk seri Poco X5 Pro ini, mereka maupun itu TWRP maupun Orange Box ataupun pokoknya yang berjenis custom recovery, itu mereka belum ngeluarin yang versi khusus buat device nya ya teman-teman. Maka cara menginstalnya juga sebenarnya sama seperti
seperti pada umumnya mereka kebanyakan memporting dari versi yang lain untuk dicocokkan ke versi Poco X5 Pro ini. Nah, untuk custom recovery-nya sendiri itu belum bisa digunakan untuk menginstal zip atau menginstal ROM dari TWRP ya. Kan ada dua metode itu. Ada dua metode itu cara penginstalan, bisa langsung dari CMD, tiga dari CMD, terus duanya dari sideload, yang ketiganya dari TWRP langsung dari recovery di handphonenya, karena biasanya itu kita menggunakan OTG USB atau penyimpanan luar. Kalau untuk handphone Poco X5 Pro ini kan belum ada memori micro SD ya teman-teman. Nah, jadi yang saya gunakan ini, dan bukan saya gunakan aja ya, tapi kebanyakan yang digunakan orang itu mereka menggunakan metode sideload. Sideload itu yaitu adalah menggunakan dua pilihan, yaitu menggunakan custom recovery tapi dibantu oleh command prompt CMD, seperti yang kemarin kita menginstal custom ROM si Android 9,7 itu ya teman-teman. Itu menggunakan metode sideload. Nah, kira-kira seperti itulah yang hanya bisa dilakukan untuk custom recovery di Poco X5 saat ini ya, X5 Pro saat ini, maaf. Nah, oke. Tadi kemana ya? Oke, langsung ke Google ya. Google aplikasi. Google aplikasi seperti yang saya bilang tadi awalnya, kalau kalian tidak tahu cari aja di device ini Poco X5 Pro, nanti dia muncul seperti ini. Nah, kalian lihat ke bawah di sini. Karena di sini tidak ada langsung yang namanya thread khusus Google aplikasi, maka kalian cari saja di custom ROM si Android 97 yang sebelumnya pernah kita kerjain ya teman-teman. Sebentar, development recovery X5 Pro. Kalian cari aja general atau apa segala macam, auto quit, development. Wah, sebentar ya, kalau tidak ketemu seperti tidak ada teman-teman, mohon maaf. Langsung aja kita klik Google, ke Google-nya langsung ke custom ROM for Poco X5 Pro. Langsung aja kita ke custom ROM Poco X5 Pro. Saya malas menulis deskripsi panjang sebenarnya, jadi ya udahlah saya begini aja nulisnya. Nah, sepertinya kita masuk ke thread yang sama. Nah, ini normal thread, kita cari aja ke bawah aja lang terus. Nah, ini dia. Ini bisa dilihat ya. Ini khusus dia memberitahu bagaimana cara menginstal si Android yang kemarin kita download. Oke, langsung aja kita ke sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini yang wajib diinstal adalah recovery. Recovery tadi itu yang dimaksud adalah custom recovery yang tadi kita bahas ya. Terus ini G-Apps. Waktu itu saya juga nggak tahu teman-teman, karena saya pikir si Android ini sudah lengkap ya. Makanya di video terakhir juga saya bilang akan menunjukkan gimana caranya install G-Apps. Oke. Nah, ini udah ketemu. Kalau Magis 25.0 ini tidak perlu ya teman-teman, karena ini opsional untuk kita yang mau ngerot HP-nya. Nah, kalau saya sih pribadi saya tidak akan ngerot HP saya. Saya cukup menggunakan buka unlock bootloader, custom ROM, udah pakai gitu aja. Sebenarnya saya tujuannya tidak aneh-aneh, saya tujuannya hanya untuk mengganti ROM bawaan dari handphonenya agar lebih ringan kalau dipakai banget game ya. Oke, langsung kita ke sini aja. Ini Google aplikasi, klik saja sebelah kanan open link in new tab, kita kemari. Nah, setelah sampai ke halaman ini, nanti kalian ke bawah klik yang ini, download now. Nah, di sini banyak pilihan ya teman-teman ya. Nah, kalian jangan bingung, kalian pilih aja yang paling terbaru. Contoh seperti ini kan terlihat ada tahun dan tanggal.
pilih saja di release, lalu kalian dari sini kalian bisa ngeliat. Nah kalau ini si AirDroid option 6, mungkin saya juga kurang ngerti sebenarnya, cuma waktu itu saya sengaja pilih yang ini karena memang saya nggak pakai ROM si AirDroid, jadi saya pilih ini, lalu saya klik lagi karena ini hanya satu folder lagi. Nah di sini saya lihat di mana yang paling baru. Nah ini ada 2 Agustus 2023 sama seperti judul foldernya, kita klik aja. Nah sampai di sini kita masuk lagi, kita masuk. Nah masuk, ini dia langsung mendownload. Oke, ini cuma contoh aja ya, ini saya tidak akan saya download karena saya sudah download sebelumnya. Saya cancel. Oke, lalu kalian kalau sudah di download, ambil filenya, masukin ke dalam folder platform tool seperti ini. Ini folder platform tool ini sudah banyak saya isi nih teman-teman, dari Google Kamera, si AirDroid 13 ya, si AirDroid 97, lalu ini saya waktu itu saya banyak mengetes Google aplikasi. Nah sekarang kita langsung ke eksekusi cara penginstalannya. Untuk teman-teman yang kemarin belum sempat videonya selesai, saya mohon maaf, mungkin bagi kalian ini terasa mengganggu karena sudah hampir 2 minggu kita baru ngasih info. Sebelumnya saya ambil kabel data dulu ya. Sebentar teman-teman, kabel datanya kebiasaan nih ketinggalan, saya ambil dulu. Nah ini kabel datanya sudah saya dapatkan ya teman-teman. Oke, kita tanpa basa-basi lagi, langsung aja dari platform tool ini ketikkan CMD. Nah dia sudah masuk ke command prompt, lalu di handphonenya sendiri kita restart ke mode recovery. Sambil menunggu, setelah kita melakukan penginstalan ini, nanti teman-teman jangan beranjak dulu karena untuk handphone ini kebetulan udah rilis versi Pixel Experience khusus buat Redwood. Seperti kalian lihat di layar bawah ini sudah saya persiapkan juga. Metodenya sama, menggunakan metode ADB sideload. Oke, langsung kita ke sini, pilih apply from ADB, kita pilih lagi. Caranya kalian sudah pasti tahu ya, navigasi tombol sini. Kalau di sini tidak bisa, kita colok. Oke. Nah sekarang kita konfirmasi dengan mengetikkan karena ini recovery, jadi kita tidak memakai fastboot lagi ya. Fastboot itu kalau modenya mode fastboot. Jadi kita ketik ADB, hurufnya huruf kecil, ADB device. Udah ya. Nah di sini dia sudah terhubung mode sideload. Jadi langsung kita mana tadi contohnya ini ya. Tadi kan sudah di download. Saya tidak download. Ini kalau saya sudah download, saya beginiin aja. Saya langsung klik mouse kanan. Klik mouse kanan. Kita rename, tapi jangan diubah, langsung kita copy aja. Copy, baru kita masuk kemari, ketik perintahnya ADB, tersenggol, sideload, langsung mouse kanan. Nah karena ini format filenya zip ya, kita ikutin saja zip, langsung kita enter. Nah kita tunggu, dan di sini juga sudah melakukan instalasi.
Kita tunggu ya teman-teman ya sampai selesai. Mohon bersabar. Dan untuk teman-teman perlu diketahui ya, sebenarnya saya itu bukan menunjukkan tutorial cara penginstalan ya. Sebenarnya saya juga berbagi pengalaman, karena saya juga sebenarnya ini sama-sama belajar. Jadi mohon maaf kalau misalkan cara yang saya gunakan ini kurang efektif atau ribet dan sebagainya, karena ini adalah tentang bagaimana berbagi pengalaman dan berbagi informasi kepada teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Di layar masih progresnya 21-22. Sebenarnya kalau untuk mempercepat harus menggunakan versi yang basic. Nah, ini kalian bisa lihat di layar sini ya teman-teman. Ini yang di tandain ini adalah versi full. Versi full itu artinya lengkap beserta aplikasi Google lainnya. Kalau yang basic itu hanya beberapa, mungkin partisi sama Play Store aja ya, tidak dengan aplikasi Google lainnya seperti Map, Google, terus aplikasi email, terus Google Phone, Google Telepon, maaf. Nah itu belum ada kalau yang versi basic. Kalau yang versi full dia sudah tersedia, intinya sudah terima beres, tinggal pakailah begitu. Sebentar, perlu kesabaran ekstra, akan saya skip ya setelah ini ya. Nah sudah selesai ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat di progres layar handphonenya. Kalau sudah begini kita langsung lakukan reboot system now ya. Nah, layar komputernya mati nih, colokannya longgar. Aduh. Nah, kita lihat ya. Langsung setelah ini kita akan lakukan tes dulu. Kalau sudah dirasa stabil, boleh langsung dicoba login ke akun Google-nya ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau untuk seperti ini kita tidak perlu melakukan penghapusan data. Cuman yang tadi saya melakukan pembackupan data itu untuk berjaga-jaga kalau misalkan tiba-tiba error, tiba-tiba ada gangguan, entah kabel datanya kesenggol atau sebagaimana, itu bisa saja terjadi ya teman-teman. Namanya kita juga nggak tahu. Oke. Dan sekarang saya akan mencoba melakukan pergantian ROM Pixel Experience Plus Red Mode. Oke. Caranya masih sama. Mungkin saya tidak akan mencoba mengganti yang namanya recovery-nya ya. Saya tidak akan ganti dengan apapun, masih menggunakan bawaan yang si Android tadi ya. Nah, oke, sekarang kita langsung restart lagi ke recovery. Kalau berhasil berarti tidak perlu mengganti recovery. Kalau gagal berarti harus pakai recovery lain.
recovery seperti TWRP dan sebagainya. Oke, langsung kita masuk lagi ke apply update. Apply from ADB. Oh maaf, kita balik dulu. Karena ini kita akan mengganti ROM, kita wajib melakukan reset dahulu, factory reset atau format data. Nah, makanya backup data saya berkali-kali kasih tahu itu wajib sebelum kalian melakukan eksekusi pada handphone kalian. Nah, ini sudah berhasil ya. Langsung kita kembali lagi ke apply update. Oke, apply from update. Kita masukkan lagi perintah ADB device. Kehubung setload, langsung aja ya kita eksekusi tanpa basa-basi karena handphonenya sudah kita reset. Kita masukin perintah yang sama, ADB setload, terus ini klik kanan rename, langsung copy jangan diubah, masuk, klik mouse kanan lagi, kita tambahkan .zip. Nah, coba kita lihat ya. Nah, dan ini berjalan ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu apakah dia berhasil atau gagal. Seharusnya sih ini berhasil, cuman seperti yang saya bilang tadi, setiap kali ingin mengganti ROM atau sebagaimana dan sebagainya itu kalian wajib melakukan format data terlebih dahulu agar tidak terjadi nge-crash atau panik lah yang ada di partisi handphonenya. Nah, dan ini berjalan ya teman-teman. Sambil nunggu, seharusnya ini tidak memakan waktu yang lama. Saya taruh HP di meja lagi sambil kita lihat apakah gagal. Nah, waktu itu saya pernah mencoba menginstal ROM Pixel Experience ini di handphone saya yang lama, yaitu Poco X3 Pro. Waktu itu saya menggunakan Poco. Sebenarnya saya ini bukan fannya Poco ya, cuman nggak tahu kenapa lebih suka sama handphone Poco karena mungkin ya lain daripada yang lain atau gimana, entahlah, pokoknya seru aja. Nah, sebentar, prosesnya sedang berjalan. Saya tidak akan skip karena seperti saya bilang tadi, saya tidak akan menunjukkan yang berhasil aja, yang gagal pun juga pasti akan saya tunjukkan di sini agar kita sama-sama bisa belajar, bisa saling mengerti. Oh, ini salahnya di mana, oh ini nggak bolehnya di mana. Cuman perlu digarisbawahi, untuk melakukan aktivitas seperti ini itu diwajibkan kalian harus punya mental dan siap menanggung resiko ya teman-teman, karena resiko kegagalan, kerusakan itu tidak ditanggung oleh garansi dan juga saya. Dan ini kita hanya berbagi sebuah pengalaman aja. Yang belum bisa jangan coba-coba meniru. Kita skip aja, lama soalnya. Nah teman-teman, ternyata setelah di 47% di komputer dia muncul tulisan seperti ini. Diperhatikan ya. Nah, di sini dibilang to install additional package you need to reboot to recovery first. Do you want to reboot recovery now? Nah, di sini tahapnya sudah step 2/2 ya. Oke, kita ikutin saja. Nah,
kita ikutin saja. Nah, dan ternyata dia sudah masuk ke recovery-nya Pixel Experience ya teman-teman ya. Tadinya kan masih menggunakan update recovery yang punya si Android 9,7. Kita lakukan factory reset dahulu agar tidak terjadi masalah. Nah, sekarang webnya sudah selesai, kita kembali lagi. Nah, kita coba reboot sistem, barangkali saja ini sudah terinstall atau masih di recovery mode. Sepertinya jangan ya, karena ini tadi juga masih 47. Tapi seharusnya sih di apa yang di device tadi itu dia sudah 2,2. Seharusnya sudah selesai. Oke, karena saya sudah melakukan reset update factory reset, jadi langsung aja kita reboot sistem now ya. Ditunggu aja. Biasa kalau masih belum terinstall mungkin akan kembali lagi ke recovery. Lama ini saya sadarkan begini. Nah sudah beres. Ternyata kita itu harus butuh kesabaran ya teman-teman ya. Tanpa kesabaran kita tidak jadi apa-apa ini. Nah, bisa kalian lihat di sini booting screen-nya sudah beda ya. Kalau yang tadi itu lingkaran biru besar ya, berputar-putar lalu jadi logo si Android. Kalau ini cukup Google seperti biasa ya. Nah, untuk kalian nanti yang masih bingung bisa dicek langsung ke deskripsi yang saya sematkan. Oh maaf, kalau kalian masih bingung nanti kalian bisa cek link di deskripsi yang sudah saya sematkan ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa teman-teman, langsung ke mode settingan, langsung aja kita masuk. Kita skip dulu ya, karena memang ini belum terhubung jaringan apapun. Sambungkan saja. Nah, masuk, kita skip dulu. Apakah dia sudah punya Google, udah punya aplikasi Google. Oh, ternyata sudah teman-teman. Jadi ini lebih keren daripada yang si Android tadi ya. Sebenarnya saya bukan maksud saya bukan keren karena kerennya apa ya, di si Android itu kita belum dapat aplikasi Google, tapi ukuran filenya itu lebih sedikit. Kalau di sini ini biasanya sudah termasuk file Google, tapi dia sudah ukuran filenya lebih besar. Untuk pembuktian kita coba lihat dari sini aja. Nah nih, kalau ini sudah 14% ya, karena memang sudah terpakai beberapa instalasi. Kalau di si Android itu kalau tidak salah saya ini hanya memakan 10% atau 9 begitu ya. Perbedaannya itu aja sih, sebenarnya sama aja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di komen boleh. Kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanya di komen. Nanti insya Allah jika saya melihat akan saya balas. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.